Sungguh, setan itu adalah musuh bagimu sekalian, yaitu permusuhan yang merata sejak dahulu kala. Maka oleh karena itu, anggaplah ia selalu menjadi musuhmu dalam segala macam hal, baik masalah akidahmu dan juga semua perbuatanmu. Dan berhati-hatilah kamu sekalian daripadanya dalam semua keadaanmu. Sungguh ia selalu mengajak golongannya agar supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Tahukah kamu apa neraka sa'ir itu? Neraka sa'ir adalah salah satu nama neraka yang dihuni oleh orang-orang yang pertama mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang dakwah para nabi dan rasul, mengabaikan peringatan, membantah tentang Allah tanpa dasar pengetahuan, berbuat zalim seperti memakan harta anak yatim, enggan mengeluarkan zakat padahal termasuk golongan orang yang mampu, dan mendustakan hari kiamat. Dalam Al-Quran, firman Allah, sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, pada suatu hari Nabi SAW keluar dari masjid. Pada waktu itu beliau berjumpa dengan iblis. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kamu datang ke pintu masjid ini? Jawab iblis, hai Muhammad, Allah lah yang membawa saya. Nabi berkata, untuk apa? Kata iblis, agar engkau bertanya kepada saya sekehendakmu. Kata Ibnu Abbas, pertama kali yang ditanyakan Nabi adalah salat. Kata Nabi SAW kepada iblis, hai iblis, mengapa kamu menghalangi umatku mengerjakan salat berjamaah? Kata iblis, hai Muhammad, apabila umatmu keluar akan mengerjakan salat berjamaah, maka saya tertimpa rasa sangat panas dan tidak akan hilang sehingga mereka usai berpisah sendiri-sendiri. Tanya Nabi SAW, hai iblis, mengapa kamu menghalangi umatku membaca Al-Quran? Jawab iblis, waktu mereka membaca Al-Quran, maka saya menjadi meleleh hancur seperti timah. Tanya Nabi SAW, hai iblis, mengapa kamu menghalangi umatku berjuang? Jawab iblis, apabila mereka itu keluar untuk berjuang, maka dua kaki saya terikat sehingga mereka itu pulang kembali. Tanya Nabi SAW, mengapa engkau menghalangi umatku menunaikan ibadah haji? Jawab iblis, apabila mereka itu keluar menunaikan ibadah haji, maka saya terikat dengan rantai dan terbelenggu. Dan apabila mereka itu hendak bersedekah, maka di atas kepala saya terletak gergaji, serta menggergaji saya sebagaimana kayu digergaji. Dalam sebuah hadis, tatkala penghuni neraka sudah sampai di neraka, maka disediakan untuk iblis sebuah mimbar dari api, berpakaian dari api, bermahkota dari api, dan terikat dengan tali dari api. Kemudian dikatakan kepada iblis, hai iblis, naiklah engkau ke atas mimbar dan berpidatolah kepada penghuni neraka. Maka iblis naik ke mimbar dan berpidato kepada penghuni neraka. Katanya, hai para penghuni neraka. Maka semua orang yang berada di neraka mendengarkan suaranya, dan mereka semuanya pun menghadap kepada iblis itu serta memperhatikannya. Maka berkata iblis, hai orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sungguh Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang hak, yaitu yang benar, bahwa kamu sekalian itu pasti akan mati dan akan dihalau, kemudian akan dihisab dan berkelompok menjadi dua bagian, yaitu satu bagian di surga dan satu bagian di neraka. Sungguh kamu sekalian mengira bahwa kamu sekalian tidak akan pernah mati meninggalkan dunia, bahkan akan tetap hidup di dunia. Dan tidaklah ada bagiku kekuasaan atasmu, kecuali aku hanya mengganggu kamu sekalian. Maka kemudian kamu sekalian menerimaku dan mengikuti aku, maka dosanya adalah untuk dirimu sendiri. Maka pada hari ini janganlah kamu sekalian mengupatku, tetapi upatlah dirimu sendiri, karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengupat daripada saya mengupat. Bagaimana kamu tidak menyembah Allah Ta'ala, sedang Dia Allah adalah yang maha menciptakan segala sesuatu? Pada hari ini aku tidak bisa menyelamatkan kamu sekalian dari siksa Allah, dan kamu pun tidak bisa menyelamatkanku. Sungguh pada hari ini saya berlepas diri dari apa-apa yang telah aku katakan kepadamu dahulu, karena sesungguhnya saya diusir dan ditolak dari keharibaan Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka ketika para penghuni neraka mendengarkan kata-kata itu dari iblis, maka mereka semua melaknati iblis itu. Kemudian iblis itu dipukul oleh malaikat Zabaniyah dengan tombak dari api, dan terjatuhlah iblis itu dari atas mimbarnya, tembus ke tempat paling terbawah di kerak neraka Jahanam.
dan ia selama-lamanya di dalam sana bersama dengan orang-orang yang mengikutinya dari para penghuni neraka. Berkata malaikat Zabaniyah kepada para penghuni neraka, "Tidak ada kematian bagi kamu sekalian, dan tidak ada pula bagi kamu kesenangan, sedang kamu di dalamnya kekal abadi selama-lamanya dalam siksaan."